Ma yaumul 'id 'indaka ya Imam? Kata seseorang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, apa arti hari raya untukmu, wahai Sayyidina Ali? Sayyidina Ali menjawab, yaum talqa rabbak, hari di mana engkau berjumpa dengan Allah sedangkan Allah ridha kepadamu. Hari raya yang sesungguhnya adalah hari di mana kematian datang menjemput kita sedangkan Allah ridha kepada kita. Kalau hari raya yang kayak begini nih, hari Idul Fitri, hari Idul Adha, ada hari-hari raya yang lain nih. Hari raya hari lahirnya Nabi Muhammad, hari raya Isra Mi'raj, kan gitu ya. Walaupun yang diperintahkan sholat sunnah secara khusus, sholat sunnah hari raya itu hanya hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Tapi dalam Islam ada banyak hari-hari raya yang artinya adalah ada banyak hari-hari di mana kita dianjurkan untuk berbahagia, untuk bersukacita di hari-hari tersebut. Akan tetapi sejatinya hari raya adalah hari di mana saat datang kematianmu, kamu keluar dari atas muka bumi ini dalam keadaan menang, dalam keadaan juara, dalam keadaan berbekal iman Islam, dalam keadaan berbekal cinta, dalam keadaan membawa keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan husnul khatimah. Itu hari raya yang sebenarnya. Dan saya berharap semoga semua yang hadir di tempat ini mendapatkan hari raya tersebut. Jangan ada sesiapapun di antaramu. Saya meminta kepada Allah dengan sepenuh ketulusan. Saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, semua yang hadir di majelis ini ya Allah, saat datang kematiannya matikan semuanya dalam keadaan beriman, dalam keadaan membawa Islam, dalam keadaan membawa cinta kepadamu, dalam keadaan membawa cinta kepada Nabi Muhammad, dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Jadi sekalian yang saya muliakan, hal yang paling penting buat kita minta sama Allah, hal yang jangan sampai kamu lewatkan dalam hidupmu untuk berdoa, hal paling serius untuk kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman saya sekalian, saya ingat dulu saya tinggal hampir 5 tahun di kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Orang-orang di sana tuh saling berpesan dengan doa, istaunat bidu'a gitu, istaunat bidu'a. Kalau ketemu sama orang, salaman, ucap salam, kemudian mereka bilang doain saya ya, usik bidu'a. Saya pesan sama kamu, saya minta kamu doain saya. Saya seringkali penasaran karena memang pengen banyak belajar. Jadi saya sering tanya sama mereka kalau keadaannya memungkinkan, kalau ada orang pesan sama saya, istaunat bidu'a gitu, saya akan tanya, apa yang harus saya doakan untukmu? Apa yang harus saya doakan untukmu? Baik, teman-teman saya sekalian, saya tanyakan kepada sebagian orang yang meminta atau berpesan kepada saya untuk mendoakan dia, saya bilang, saya mesti doain apa buat kamu? Dan hampir semuanya ketika saya bertanya seperti itu, mereka bilang, doakan saya biar matinya husnul khotimah. Hal yang sangat berbeda dengan yang saya dapati ketika saya di Indonesia. Kalau ada orang gitu kan, Ustazah doain ya. Doa apa nih? Doain biar sehat, doain biar rezekinya lancar, atau doain biar anak saya keterima di sekolah favorit yang dia mau, doakan biar suami saya gak kawin lagi. Ternyata umat Islam di negeri ini belum terlalu paham tentang apa yang prioritas untuk mereka berdoa. Buat doa, buat minta sama Allah masih harus perlu banyak belajar, teman-teman. Sebab apabila kamu hidup dikasih sehat, sebab apabila kamu hidup lancar rezekinya, jadi orang kaya, apapun yang kamu mau tersedia. Sebab jika kamu hidup punya anak-anak yang sekolahnya berhasil, sampai dengan mereka mendapatkan pekerjaan yang mapan. Sebab apabila kamu hidup di atas muka bumi, punya suami yang sayang, tak berpaling hati darimu, tidak buka cabang di mana-mana. Akan tetapi di saat kamu mati dengan tidak membawa iman dan Islam, tak ada arti dari semua yang kamu miliki di atas muka bumi ini. Kalau sampai saat ajal datang menjemputmu dan iman telah keluar dari dalam hatimu, sangat berkemungkinan apapun yang kamu punya menjadi sia-sia belaka. Sangat menjadi penyesalan dalam hidupmu. Tak ada artinya, teman-teman sekalian.
tak ada artinya. Maka yuk muslimah, mukminah, saudariku sekalian, pikirkan. Untuk saat dimana Israel datang menjemputmu, setiap kali keinginan-keinginan dunia begitu bergemuruh dalam hatimu, setiap kali hatimu merasa begitu cemburu, setiap kali hatimu merasa dirundung kesedihan yang luar biasa, setiap kali hatimu berambisi terhadap keinginan-keinginan duniawi, ingat-ingatlah, dunia ini esok atau lusa akan segera engkau tinggalkan. Ingat-ingatlah, dunia ini sementara, teman-teman sekalian, senengnya sementara, susahnya sementara, bahagianya sementara, dukanya sementara, bangganya sementara, kecewanya sementara, cemburunya sementara, luka hatimu sementara. Semua yang ada di atas muka bumi ini sifatnya sementara. Sementara. Kalau ada orang cinta sama kamu, cintanya juga sementara. Kalau ada orang benci sama kamu, bencinya juga sementara. Kalau kamu senang habis punya rumah baru, senangnya juga sementara. Yang baru akan menjadi lama. Yang baru akan menjadi lama. Yang muda akan menjadi tua. Maka terhadap urusan dunia tidak usah berlebih-lebihan.